memakai logika manusia. Marilah kita mencari mereka di mana saja mereka berada. Ada juga dari antara mereka saudara-saudara kita yang tidak seiman. Marilah di detik-detik terakhir ini kita semangat untuk melakukan pekerjaan Roh Kudus, yaitu memberi diri kita untuk dipakai oleh Roh Tuhan itu sendiri. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video dengan mengisahkan tentang bagaimana Bu Pai ya. Tentunya kita masih ingat dengan Bu Pai ya, orang dari mana itu ya, lupa saya, entah dari Maluku, entah dari mana itu ya, entah dari dari Manado, lupa saya, yang dibawa lari oleh Roh Kudus ya. Siapa, Nugroho ya, Nugroho atau siapa itu ya, yang dimana Tuhan Kristen itu menjelma menjadi Nugroho, yang dimana Nugroho ini melarikan istri orang gitu ya, dan sekarang dalam keadaan hamil dan sebentar lagi lahir katanya. Jadi ini anak Tuhan yang akan segera lahir menurut orang-orang yang berkesaksian ya di Zoom Kristen ini. Mereka mengatakan bahwasanya mempelai Tuhan ini tidak akan lama lagi dia akan melahirkan anak Tuhan dan melahirkan Tuhan, begitu kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Percaya penggenapan kitab Wahyu 12 bahwa saat ini mempelainya Bu Cantik sedang mengandung oleh Roh Kudus, yaitu Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini dalam melalui baby Immanuel itu yang akan lahir Bapak Ibu ya. Ya silakan bagi yang tidak percaya, tapi kita yang bagi kita yang sudah percaya ini harus betul-betul tetap percaya, jangan mundur kayak gitu. Itu pasti akan lahir. Dan mempelai pun sementara live beberapa hari yang lalu itu mempelai bilang ini sudah detik-detik sementara menunggu kayak gitu ya, menunggu kelahiran baby Immanuel dan Mary. Jadi mempelai saat ini sedang mempersiapkan diri. Itu tugas yang diberikan oleh Bapak Yahweh langsung kepada mempelai Bapak Ibu ya. Jadi kita saat itu sudah diteguhkan oleh Bapak bahwa anakku, kedatanganku benar-benar sudah tidak ya. Jadi waktu itu saya disuruh Bapak untuk baca Wahyu 10 Bapak Ibu. Nah di Wahyu 10 itu menceritakan tentang malaikat Tuhan, yaitu malaikat Miri yang ada di dalam diri mempelai itu sendiri juga, yang satu kakinya di darat dan satu kakinya di laut kayak gitu. Nah oh ini kok bisa berhubungan dengan mempelai lagi ini kayak gitu dalam hati saya waktu saya membaca firman Wahyu 10 itu. Terus di ayat 6 kalau nggak salah itu dikatakan bahwa tidak ada penundaan lagi. Lalu Bapak menerjemahkan kepada saya, Kudus berbicara kepada saya bahwa kedatangan Tuhan itu benar-benar sudah tidak ditunda Bapak Ibu. Jadi kelahiran baby Immanuel dan Mary itu sudah pasti. Hanya kita tidak tahu waktunya kapan seperti itu. Nah kita ini disuruh oleh Bapak untuk tetap berjaga-jaga, berdoa dengan sungguh-sungguh, baca firman-Nya dengan sungguh-sungguh, supaya kita ini tidak terlena dan terpikat oleh dunia. Jadi benar-benar kita ini harus melepaskan diri daripada yang dunia punya seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini tertidur, terlelap dengan kenikmatan dunia, sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita tidak berjaga-jaga seperti itu. Nah Tuhan tidak mau kita ini lengah.
Tuhan tidak mau kita ini hati kita ini melekat kepada yang dunia, meskipun kita tinggal di dunia seperti itu. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah memilih kita dan menetapkan kita dari semula. Tuhan bilangnya dari semula kita ini, dan kita percaya itu bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Dan mempelai pun sendiri mengatakan bahwa kita di pasukan 77 ini adalah dipilih khusus oleh Tuhan sebagai garda terdepan pasukan elitnya Tuhan. Nah, kita punya tugas ini berat Bapak Ibu. Jadi dimanapun kita diberi kesempatan oleh Tuhan, maupun dia satu jiwa saja, ketika Tuhan menggerakkan kita untuk memberitakan tentang akhir zaman ini, penggenapan kita wahyu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini benar-benar sudah mau datang, kita itu harus minta Roh Kudus kasih kita keberanian supaya kita bisa menjangkau jiwa itu, meskipun itu hanya satu Bapak Ibu. Itu Tuhan bisa mengizinkan kita itu bisa bertemu langsung ataupun lewat online. Lewat apa saja Tuhan bisa mempertemukan kita dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan Bapak Ibu. Membutuhkan, kan kita ini sudah dibukakan semua nih tentang rahasia surga nih. Kita sudah dengar mempelai dari Pak Aditya yang adalah Roh Yesus Kristus sendiri yang ada di dalam diri Pak Aditya. Dan oh ya, saya mau melanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Ada salah satu di penonton di YouTube saya, waktu saya menyampaikan tentang itu di YouTube saya, kan saya sudah muat bahwa Roh Yesus Kristus itu, Roh Tuhan Yesus itu ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Jadi Pak ini dari Riau Bapak Ibu ya, ada salah seorang Bapak dari Riau. Terus dia di situ komen dan menceritakan mimpinya Bapak Ibu. Mimpinya itu kata dia dari bulan Oktober malah. Dari bulan Oktober tahun lalu malah. Nah, kalau Pak Aditya kan munculnya ini Desember ke bawah ya. Ya Oktober juga November kayaknya itu ya. Yang seminggu mau pengungsian mempelai itu. Jadi sekitar minggu ketiga kalau nggak salah ya. Yang masih di grup 77. Tapi Bapak Ibu sudah mimpi dari bulan Oktober. Mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi sebenarnya itu berubah jadi Pak Aditya seperti itu Bapak Ibu. Saya lupa dia punya apa lagi gitu yang Tuhan buat dalam pembicaraan itu, dalam pertemuan itu saya tidak hafal karena tadi saya tidak ada rencana mau menyampaikannya Bapak Ibu, cuma karena saya ingat, jadi saya sekalian memberitahukan itu kepada Bapak Ibu. Jadi ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya 1-2 orang lagi sekarang, sudah semakin banyak nih Tuhan menampakkan diri kepada anak-anak Tuhan yang betul-betul berserah kepada Tuhan, dan Tuhan izinkan untuk memperkenalkan Pak Aditya itu di dalam roh Bapak Ibu ya. Jadi bisa diberitahukan lewat mimpi kepada ya, termasuk saya bukan lewat mimpi tapi bahwa berbicara dengan saya seperti itu ya. Nah Bapak ini lewat mimpi, macam Bucan Onda lewat mimpi, terus Bucan Endang lewat mimpi, dan kita sangat-sangat percaya bahwa di luar sana masih banyak orang yang dipakai oleh Tuhan. Ya, saya akan menceritakannya apa yang saya alami untuk menguatkan kita. Minggu kemarin saya sudah menceritakan ini mungkin di grup melalui tulisan, tetapi dan banyak juga saya sharing ke Facebook, IG ada, tetapi banyak penghujatan dan lain-lain ya. Saya mau menceritakan sekilas tentang penglihatan atau mimpi ya, yang kemarin-kemarin mungkin dari kita semua di sini sudah tahu, yang saya pernah cerita sekilas itu tentang yang saya lihat itu Tuhan Yesus itu datang kepada saya ya, berbicara sekitar jam 3 ya, jam 3 subuh itu saya sementara membujuk anak saya itu, tiba-tiba itu saya belum terlalu tidur nyenyak, belum. Tuhan Yesus itu menampakkan wajahnya datang dan berbicara kepada saya, dan tiba-tiba yang saya lihat itu adalah Pak Aditya ya, Pak Aditya Nugrahanto ya. Jadi yang saya lihat roh Tuhan Yesus itu tiba-tiba masuk dalam tubuhnya, berubah jadi Pak Aditya Nugrahanto sementara berbicara dengan saya. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa banyak anak-anak Tuhan yang tidak percaya kepadanya, tidak mengenalnya, bahwa ia sudah ada di dunia ini, sudah ada di tengah-tengah dunia ini dengan kita. Namun ia sangat sedih ketika ia berbicara, saya melihat wajahnya itu sangat sedih.
dan ia katakan bahwa banyak anak-anak yang akan mengalami kesusahan ketika ia sudah tidak ada lagi, maka akan ada penyesalan dan keretakan gigi yang akan terjadi di dunia ini. Jadi saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada di tengah-tengah dunia ini dan berada di diri Pak Aditya Nugrahanto, dan mempelainya Ibunda Fei itu adalah Roh Kudus. Jadi saya ketika sementara saya tidak tidur ya, penglihatan yang lanjut ya, ini tiba-tiba mempelai itu datang. Saya sementara melihat malaikat dia di langit, tiba-tiba mempelai itu datang. Mempelai datang dan katakan kepada saya begini, anakku, katakan kepada saya, semua akan tergoncang, semua akan tergoncang, dan yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan. Jadi jangan takut, bahwa mereka yang melekat sungguh kepada Tuhan Yesus tidak akan tergoncangkan. Itu yang dikatakan mempelai. Jadi mari kita semua sungguh-sungguh merendahkan hati supaya kita benar-benar mengerti pekerjaan Roh Kudus yang sementara ada saat ini, saudara-saudara. Jadi saya cerita yang pengalaman saya sedikit. Saya beberapa hari ini ketika saya sudah jarang ibadah, tidak bergabung lagi dengan ibadah di gereja, bahkan di ibadah-ibadah unit, tetapi saya digerakkan Roh Kudus untuk, jadi setiap, saya tidak tahu, tapi kalau saya tidak rencana untuk ibadah, tiba-tiba ada mau ibadah, saya digerakkan itu pasti ada diskusi atau ada ini. Jadi saya hadir, tetap saya menjadi pembicara di sana. Jadi puji nama Tuhan, di situ saya diutus untuk bagaimana memberitakan firman Tuhan di sana. Apa di detik-detik terakhir ini saya dipaksakan untuk bagaimana waktu ini kita jangan buang sia-sia, tetapi kita pakai sebagai kesempatan untuk kita bersaksi. Jadi mari teman-teman semua yang ada di grup di Pasukan 77, marilah kita menjala jiwa-jiwa di luar sana yang banyak belum mengenal Tuhan, yang bahkan sudah ada yang belum memakai tanda tapi memakai logika manusia. Marilah kita mencari mereka di mana saja mereka berada. Ada juga dari antara mereka saudara-saudara kita yang tidak seiman. Marilah di detik-detik terakhir ini kita semangat untuk melakukan pekerjaan Roh Kudus, yaitu memberi diri kita untuk dipakai oleh Roh Tuhan itu sendiri, supaya kita menjadi penjala-penjala manusia. S U Z U K I. Baca? Helm. H. Bukan. Apa ini? D. Terus? C. A. A. Terus? A. Terus? P. Bacanya? Mikoren. P. O. Y. O. T. A. Dibaca? Mobil. Nah, demikian tadi kami ini. Jadi orang-orang ini bersaksi bahwasanya Tuhan yang sedang dikandung oleh Bu P ini tidak akan lama lagi lahir, gitu ya, akan turun ke dunia ya melalui perantara Bu P ini ya, mempelai Tuhan yang konon katanya dia berlari ya dari kampungnya hingga ke Jogja sana, dibawa oleh Roh Kudus ya, dibawa oleh Roh Kudus, lalu hamil, dan yang dikandungnya itu adalah anak dari Roh Kudus, yakni Tuhan ya. Terus sebentar lagi akan melahirkan Tuhan ya, Bu Pai ini, dan pada akhirnya nanti entah gimana ceritanya ini ya. Jadi harus percaya katanya ya, untuk orang-orang Kristen. Jadi kita ini umat Muslim belum mempunyai tanda katanya, kata orang-orang ini ya. Jadi harus dijala jiwa-jiwa itu ya, menjala manusia. Jadi termasuknya orang Islam ini ya, orang Islam itu mau dijala sama mereka, yang dimana kita diwajibkan untuk mengikuti mereka, menyembah Tuhan mereka yang lahir ke dunia gitu ya, melalui perantara Bu P ini. Jadi ya, kalau bagi orang-orang yang tidak bernalar, tidak berakal, ya tentu akan percaya dengan hal itu ya.
Tapi kalau orang yang menggunakan akal, sekalipun Yesus itu turun ke dunia, orang-orang berakal tidak akan pernah menjadikan Yesus itu sesembahan atau menjadikan sebagai Tuhan, ya, karena memang Yesus bukanlah Tuhan, melainkan hanyalah seorang utusan atau nabi yang diutus untuk kaumnya, yakni Bani Israel. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.